itu hukumnya wajib dirawat di rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Be Better, balik lagi bersama saya Dr. Andri dalam acara Be Better, bincang-bincang bersama dokter. Kali ini saya akan bawa materi tentang diare. Oke, Sobat Be Better semua, pasti udah familiar ya dengan nama ini, dengan nama diare. Apa sih diare itu? Diare adalah salah satu penyakit yang ditandai dengan BAB-nya mengalami perubahan konsistensi yang tadinya padat menjadi cair dengan frekuensi lebih dari sampai dengan 3 kali dalam satu hari. Jenis-jenis diare ada yang diare tanpa dehidrasi, diare dehidrasi ringan sedang, dan diare dehidrasi berat. Sobat Be Better semua, para bunda di rumah harus mengetahui nih bila anak-anaknya mengalami diare lebih dari sama dengan 3 kali atau bisa 5 kali, 10 kali. Bunda lihat anaknya. Pertama dari mulai atas kita lihat mata. Apakah mata anak bunda mengalami cekung? Maka dari itu sebelum terjadinya diare, saat ini langsung bunda lihat mata anak bunda. Seperti apakah bentuknya? Nah, jadi bisa melihat perubahan dari saat sebelum sakit dan pada saat nanti sakit bila mengalami diare. Nah, bila ada perubahan, matanya agak celong atau cekung, itu merupakan salah satu tanda mengalami dehidrasi. Nah, dari mata kita turun ke bibir. Nah, biasanya pada anak yang mengalami dehidrasi ringan sedang, bibirnya lebih ke arah kering. Nah, bandingkan dengan sekarang yang tidak dalam keadaan dehidrasi. Biasanya mukosa bibirnya lebih lembab. Selanjutnya dari bibir, kita lihat kulit. Kulit biasanya kita melihat pada perut. Coba bunda semua coba deh. Saat ini dengan keadaan anak bunda yang sehat, dilihat. Coba ditekan perutnya, dicubit, lalu dilepas. Nah, pada saat dilepas pada orang sehat, kembalinya cepat, kurang dari sampai dengan 1 detik. Pada saat dilepas, langsung balik seperti biasa. Nah, pada orang anak yang mengalami dehidrasi, kulitnya setelah dicubit, kembalinya agak lama. Selain itu, pada dehidrasi ringan sedang, anak cenderung rewel. Kenapa? Karena dia merasa kehausan. Coba bunda kasih anak tersebut minum. Bila anak tersebut terlihat lahap seperti kehausan, itu merupakan salah satu tanda gejala dehidrasi ringan sedang. Nah, bagaimanakah tanda atau gejala dehidrasi berat? Yang pertama hampir sama dengan gejala ringan sedang. Dari mulai mata, tentu mata kita lihat lagi, tentu akan celong banget. Bibirnya kering, kulitnya. Nah, di kulit pada dehidrasi berat itu sangat jelas terlihat di mana kulitnya baliknya lambat, lebih dari 2 detik. Jadi pada saat dicubit, dilepas, itu kulitnya akan kembali normal lebih dari 2 detik. Dan anak pada dehidrasi berat akan cenderung lemas, yang tadinya dia minta minum terus, yang tadinya rewel, minum seperti kehausan. Nah, pada dehidrasi berat ini, anak cenderung lemas, diam, dikasih minum males, jadi bahkan cenderung tidur. Nah, pada saat seperti ini harus hati-hati bunda. Jadi harus segera dibawa ke rumah sakit. Jadi kita harus mengetahui tanda dan gejala dehidrasi ringan sedang, dehidrasi berat, dan mana yang tidak mengalami dehidrasi. Setelah kita mengetahui tanda dan gejalanya, nah kita harus mengetahui penanganan awal di rumah saat anak-anak kita atau anak bunda sedang mengalami diare. Kunci nomor 1 adalah bunda harus tenang, karena kalau kita tidak tenang, stres, kita tidak bisa berpikir. Yang kedua adalah prinsipnya cairan. Cairan yang keluar harus segera diganti agar terjadi keseimbangan cairan di tubuh anak kita. Jadi bila anak kita diare, segera ganti. Diare, minum. Diare, minum. Nah, bagaimana cara menghitung kebutuhan cairan anak dalam 1 hari? Saya kasih tahu bunda.
Nah, ada 3 jenis kelompok berat badan untuk menghitung kebutuhan cairan anak dalam satu hari. Untuk anak yang berat badan kurang dari 10 kg, rumusnya berat badan dikali 100 mili. Contoh, berat badan anak 5 kg. Berarti kebutuhan cairannya dalam 24 jam 5 dikali 100 sama dengan 500 mili dalam 24 jam. Selanjutnya untuk kelompok berat badan 11 sampai 20 kg. Rumusnya adalah 1000 mili ditambah buka kurung berat badan saat ini dikurang 10 kg tutup kurung dikali 50 mili. Contoh, bila berat badan anak bunda 12 kg, maka angka kebutuhan cairan dalam 24 jam adalah 1000 mili ditambah buka kurung 12 kilo dikurang 10 tutup kurung dikali 50 mili. Maka kebutuhan cairan dalam 24 jam adalah 1100 mili dalam 24 jam. Oke, selanjutnya untuk kategori berat badan lebih dari 20 kilo, rumusnya adalah 1500 ditambah buka kurung berat badan saat ini dikurangi 20 kg tutup kurung dikali 20 mili. Contoh, berat badan anak 22 kg, maka angka kebutuhan cairan dalam 24 jam adalah 1500 tambah buka kurung 22 kilo diambil 20 tutup kurung dikali 20 mili. Maka angka kebutuhan cairan dalam 24 jam adalah 1540 mili. Bagaimana Bunda? Ngerti atau enggak? Semoga ngerti ya. Oke, kita lanjut penanganan awal di rumah. Tadi sudah saya katakan pertama tenang. Yang kedua ialah prinsipnya kebutuhan cairan harus mencukupi. Cairan yang keluar harus segera diganti. Cairan yang keluar harus segera diganti. Nah, bagaimana mengganti cairan yang keluar tersebut? Maka dari itu Bunda harus sedia selalu Oralit di rumah. Pada saat anak Bunda mencret atau diare, segera ambil Oralit. Nah, bagaimana cara pelarutan Oralit? 1 saset kecil Oralit dilarutkan dalam 200 cc air matang, lalu diaduk sampai larut. Nah, bagaimana cara pemberiannya? Nah, setiap anak Bunda mencret selalu diberikan cairan Oralit dengan rumus 10 cc per kilogram berat badan setiap anak Bunda mencret. Contoh, berat anak Bunda 12 kg, berarti setiap mencret anak Bunda harus diberikan 120 cc setiap mencret. Nah, bagaimana cara pemberiannya? Apakah langsung diberikan harus habis atau gimana? Nah, cara pemberiannya disesuaikan Bunda, tidak mesti langsung habis. Diberikan sedikit-sedikit tapi sering. Contoh pada bayi, bila dia belum bisa minum, diberikan menggunakan sendok, sedikit-sedikit. Bila anak Bunda sudah bisa minum, silakan diberikan melalui gelas. Tidak mesti langsung habis 120 cc, berikan saja sedikit, 1 tenggek atau 1 minuman, istirahat dulu. Lalu diberikan lagi 1 minuman, lalu istirahat dulu. Jadi prinsipnya sedikit-sedikit tapi sering. Selanjutnya setelah diberikan Oralit, Bunda pantau anak Bunda apakah ada tanda-tanda ke arah dehidrasi atau tidak. Nah, bila Bunda melihat salah satu tanda dehidrasi sesuai dengan yang saya jelaskan sebelumnya, segera bawa anak Bunda ke IGD rumah sakit. Jangan tunggu telat. Nah, dari ketiga jenis diare, untuk diare non-dehidrasi itu tidak perlu dirawat. Biasanya pasien akan dipulangkan. Nah, untuk jenis diare dengan dehidrasi ringan sedang, biasanya anak Bunda nanti di IGD akan dilakukan rehidrasi dengan cara diinfus. Nanti setelah 3 jam akan dievaluasi apakah masih ada tanda-tanda dehidrasi atau tidak. Nah, untuk diare dehidrasi ringan sedang, bila sudah teratasi rehidrasinya di IGD, ada 2 pilihan nih. Bisa dirawat di rumah sakit, bisa juga pulang.
Tapi kalau pulang dengan catatan, Bunda harus bisa atau sering memantau keadaan anak Bunda. Tapi dari saya sih sarankan bila anak Bunda sudah mengalami dehidrasi ringan sedang, walaupun ada pilihan, saran saya tetap sebaiknya dirawat saja di rumah sakit. Karena bila di rumah ditakutkan Bunda kecapean tidak bisa memantau tanda-tanda dehidrasi anak Bunda sehingga berbahaya, nanti bisa masuk pada fase dehidrasi berat. Nah, bila sudah masuk ke dehidrasi berat, itu hukumnya wajib dirawat di rumah sakit. Oke, sekian Sobat Be Better. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Oke, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.